semua, saya Sindirana Aziza dengan NIM 06021282328014 akan mengajak kalian untuk belajar menggunakan Quizizz untuk teman bermain dan mengerjakan soal. Selamat menyaksikan. Jadi kita cari Quizizz di website. Nah, itu keluar, lalu kita klik Quizizz is now background. Kita klik, kita tunggu sebentar. Setelah itu kita akan langsung masuk ke Quizizz is now background. Kita langsung masuk ke laman, kita pilih teacher sign up for free. Nah, nanti kita akan langsung masuk di halaman berandanya teman-teman. Nah, di situ banyak sekali pilihan, ada Quizizz, problem solving, quiz kultura, promo kesehatan dan lainnya. Nah, karena kita akan membuat sebuah quiz yang nantinya kita akan masukkan kode game untuk gabung, kita bisa lihat semua. Nah, dilihat semua ini nanti ada beranda ini kita klik, lalu ada di ujung kanan buat quiz. Nah, dalam buat quiz itu ada penilaian, presentasi, video, analisis. Nah, kita akan membuat penilaian. Kita klik penilaian. Setelah terklik, kita akan memilih, yaitu memilih impor. Nah, kita ada pilihan tuh buat kuis baru seperti pilihan ganda, analisis atau isian singkat. Juga di situ ada yang menjelaskan cerita dan yang lainnya. Jawaban gambar, esai, jawaban video, jawaban audio dan yang lainnya. Nah, di sini kita menggunakan pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda, kita akan langsung masuk ke gamenya. Di sini kita harus memasukkan soal teman-teman. Soal itu kita bisa buka dari ChatGPT. Nah, di sini ada soal-soal yang bisa kita gunakan. Di sini aku akan menggunakan teks persuasi, adalah teks yang bertujuan untuk kita salin, lalu nanti kita masukkan ke quiz. Nah, kita tempel. Nah, setelah tempel itu ada ketik opsi jawaban di sini. Nah, itu ada A, B, C, D. Nah, setelah kita cantumkan semua pilihan jawabannya, kita bisa milih nih jawaban yang benar yang mana. Dan yang di sini yang benar adalah C. Jadi kita bisa klik centang di bagian jawaban C. Setelah itu kita bisa lihat tuh pilihan ganda dan lainnya. Kita bisa milih lagi. Setelah itu kita berikan waktu untuk menjawab satu pertanyaan itu berapa menit. Di sini saya menggunakan 1 menit, waktu 1 menit. Setelah itu kita perhatikan lagi apa ada yang kurang atau ada yang salah. Itu kita bisa menambahkan opsi poin. Nah, di sini saya menggunakan 10 poin setiap satu pertanyaan. Jika sudah, kita bisa simpan. Nah, simpan ini kita akan diarahkan ke sini. Nah, karena ada soal lagi, kita tambahkan. Karena saya masih menggunakan pilihan ganda, kita klik pilihan ganda lagi. Nah, jika sudah, kembali kita pilih jawaban yang benar. Kita klik centang, lalu kita pilih waktunya seperti tadi dan juga poin. Begitu seterusnya. Setelah sudah, kita simpan soal. Jika sudah simpan soal, kita akan kembali lagi ke situ dan tambah lagi soal. Nah, sana saya sudah membuat, percepat. Sekarang saya akan memilih isian singkat. Nah, kita klik isian singkat. Setelah kita klik isian singkat, kita akan diarahkan ke pertanyaan singkat. Nah, di pertanyaan singkat ini kita menggunakan pertanyaan yang menggunakan jawaban benar atau salah. Karena jawaban dari soal ini adalah salah, kita akan menggunakan kata salah. Sebelumnya itu kita bisa memilih menggunakan jawaban secara langsung atau menggunakan per kotak. Nah, saya menggunakan per kotak terpisah. Bisa tanpa kotak pemisah atau bisa juga menggunakan kotak terpisah. Dan di sini saya menggunakan kotak terpisah. Setelah itu saya simpan. Nah, kayak gini teman-teman tampilannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan penjelasan kenapa bisa jawaban itu salah. Nah, di sini saya mencantumkan kenapa pernyataan itu bisa salah, karena teks persuasi harus mengandung ajakan. Jika sudah, kita bisa simpan penjelasan jawaban.
Jika sudah, kembali seperti yang pilihan ganda tadi, kita pilih 1 menit untuk waktu pengerjaan dan 10 poin untuk setiap jawaban. Nah, jika sudah akan seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan judul dari kuis kita. Di sini saya menggunakan judul kuis teks persuasi berbahasa persuasif. Nah, setelah itu kita bisa melihat nih, ini pilih mata pelajaran apa, kelas berapa, lalu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, untuk pilihan mata pelajaran di sini saya menggunakan pendidikan karena ini kan pertanyaan untuk pendidikan bahasa Indonesia, soal untuk bahasa Indonesia karena tidak ada bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan pendidikan untuk mata pelajaran. Lalu untuk kelas saya menggunakan kelas 8. Nah, ini masih sekolah menengah 6 sampai 8. Lalu untuk bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau jika sudah, kita bisa memilih simpan. Nah, sebelumnya tujuan pengajaran ini untuk pelatihan. Jadi kita pilih klik latihan. Selain itu juga kita bisa menambahkan gambar untuk sampulnya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan tampilan atau gambar dari bawaan. Saya memilih gambar yang sesuai dengan kelas anak siswa SMP kelas 8 sehingga mereka juga tergiur untuk mengerjakan soal. Nah, saya di sini menggunakan animasi atau dengan ilustrasi orang sedang mengerjakan tugas. Setelah sudah kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, jika sudah selesai menyimpan, kita perhatikan lagi teman-teman, adakah yang salah atau ada yang kurang, sehingga nanti saat pengerjaan mereka tidak bingung. Nah, jika semuanya sudah benar, kita simpan teman-teman. Kita bisa review dulu sebelum kita simpan. Kita bisa lihat satu persatu soal dan juga kita bisa lihat jawabannya. Nah, jika sudah, kita akan simpan. Sebelum kita simpan, kita perhatikan lagi apakah nanti bisa dimainkan dengan anak-anak. Lalu kita bisa sebarkan link ke grup kelas untuk pengerjaan. Nah, setelah link disebarkan, kita bisa mainkan sekarang. Nah, itu ada bisa tunjukkan jawaban dan tidak tunjukkan jawaban. Nah, di sini ada pilihan mainkan sekarang, itu mode klasik atau guru memimpin. Jika guru memimpin, maka mulainya permainan itu dipimpin oleh guru, seperti kecepatan guru, mode kertas, atau yang lainnya. Kita bisa mengaktifkan izinkan menjawab setelah waktu berakhir atau tidak boleh menjawab sebelum waktu berakhir. Karena ingin cepat, kita bisa memilih pilihan tersebut. Lalu kita bisa memilih acak jawaban atau tidak. Karena saya tidak mau, jadi saya tidak menggunakan acak jawaban. Nah, kita mengaktifkan monitor anti kecurangan. Jadi kalau misalnya siswa keluar dari platform, keluar dari kuis, akan terlihat teman-teman, akan terdeteksi dan kita bisa langsung menegurnya saat itu juga. Nah, jika sudah semuanya kita aktifkan, kita bisa pilih metode atau juga pilihan mode yang lainnya. Kita bisa langsung melihat kecepatan guru itu saat pandangan siswa bagaimana, pandangan guru bagaimana. Jika sudah, udah aman, kita bisa review lagi teman-teman seperti apa. Kalau sudah dipengatur ulang, kita atur ulang. Nah, di sini akan keluar tuh soal seperti ini. Ini reviewnya ya teman-teman. Kita bisa lihat soal, lalu berikutnya nanti kita akan tahu dari sudut pandang guru dan juga siswa. Dalam sudut pandang siswa seperti ini teman-teman, seperti soal lalu ada jawaban.
Nah, tapi dalam sudut pandang guru seperti ini teman-teman jawabannya. Bagian struktur teks persuasi yang mesti ajak atau rekomendasi disebut. Nah, jika siswa memilih, dia akan langsung keluar saat di laman guru, namun saat di laman siswa tidak akan keluar. Jika sudah, nah ini adalah link atau juga kode sebelum masuk ke kuis. Jadi kita bisa langsung share ke kelas dan mengajak siswa kita untuk mengerjakan soal bersama-sama di bawah panduan guru tentunya teman-teman.